Pemirsa masih di IDX Langsung Closing, langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Saham pilihan pertama datang dari konsumer, pemirsa. Ada Gudang Garam direkomendasikan buy, support yang bisa diperhatikan 24.300 hingga 25.750. Kemudian dari emiten rumah sakit ada Hale dengan support yang bisa diperhatikan di 13.50 hingga 14.90. Rekomendasinya juga buy, ada Inco 5.400 hingga 5.975 juga direkomendasikan buy, dan terakhir dari konsumer lainnya ada Unilever juga direkomendasikan buy 3.700 hingga 4.000. Gudang Garam, Hale, kemudian juga ada Inco, kemudian juga Unilever, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Christian, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, langsung saja kita ke Gudang Garam konsumer. Hari ini koreksi cukup dalam setelah mengalami kenaikan signifikan di hari sebelumnya. Apakah momentum pelemahan yang terjadi hari ini sehingga Gudang Garam direkomendasikan buy, Pak Christian? Ya, jadi kalau kita lihat sendiri, kita lihat ya, itu kemarin sebenarnya dia breakout dari inverted and shoulders-nya ya. Jadi sekarang sedang mengalami pelemahan, jadi biasa koreksi dulu ya sebelum bisa melanjutkan penguatannya ya. Jadi kita masih lihat ada ruang untuk penguatan ya, karena sudah mencoba bergerak di atas MA 200 juga ya untuk Gudang Garam. Jadi target jangka pendeknya bisa ke 25.500 ya untuk resisten pertama, dan kedua di 26.550 ya, yang merupakan resisten sebelumnya. Support yang majornya atau yang kita bilang kuat yang terdekat adalah 23.800 ya, dan yang tadi 24.300 seperti itu. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua dari emiten rumah sakit Medikaloka Hermina Tbk HEAL. Hari ini naik cukup signifikan. Secara fundamental mereka juga sudah merilis kinerja pasca pandemi. Mereka masih berhasil atau mampu membukukan pendapatan dan juga peningkatan dari laba bersih. Secara teknikal, kenapa HEAL juga direkomendasikan, Pak? Kalau HEAL ini baru dia reversal ya dari bearish-nya. Kalau kita bisa bilang tuh double bottom ya, double bottom. Neckline-nya sudah break di 1410 ya. Jadi 1410 itu neckline dari HEAL. Jadi ini masih cukup menarik ya, karena ini awal mula dari reversalnya HEAL ini, seperti itu, Pak. Jadi target price-nya sendiri resisten ada di 1455 dan kemudian bisa di 1490 ya untuk resisten. Oke, kita beralih ke saham pilihan ketiga, ada Inco. Penutupan hari ini 5775, tadi sempat tertekan ke 5.600. Kemudian dalam 6 bulan terakhir Inco lebih cenderung mengalami pelemahan. Ya, jadi sama seperti HEAL ya, tadi pertimbangannya ketika terjadi penurunan yang cukup signifikan dan terjadi pola double bottom dan neckline-nya sudah di break, ini ada potensi untuk reversal ya. Jadi neckline-nya di 5725 itu kan sudah di break ya, dan tadi juga kita lihat ada price action-nya itu bullish pin bar ya. Jadi padahal tadi juga sudah sempat ke 5.600 namun mengalami dorongan beli lagi ya. Jadi ini mengindikasikan adanya demand lagi yang masuk setelah penurunan tadi ya. Jadi ini masih ada momentum untuk mengalami penguatan ya. Resisten terdekatnya ada di 5.950 dan kemudian di 6.100. Baik, kita beralih ke saham pilihan terakhir dari konsumer lainnya, ada Unilever. Hari ini mengalami pelemahan, tapi pelemahannya lebih ke arah terbatas meskipun tadi sempat tertekan di bawah level 3.800-an. Dalam sepekan terakhir sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Apakah koreksi yang terjadi hari ini masih dalam koreksi wajar, Pak Christian? Ya, kalau kita lihat sama ya, ini koreksinya juga masih wajar di Unilever, dan volume selling penurunan hari ini juga kecil ya. Jadi pas breakout 2-3 hari yang lalu ya, tanggal 17 itu volumenya cukup gede. Jadi ini merupakan indikasi yang cukup bagus ya ketika breakout, dan ketika penurunan volumenya kecil, ini merupakan indikasi tambahan bahwa ini volume sellingnya tuh nggak terlalu besar ya sebenarnya. Baik. Jadi masih ada potensi upside ke resisten di 3.900 dan di 4.000 ya, seperti itu. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Gudang Garam, kemudian juga ada Hale, Inco, Unilever, dan semuanya direkomendasikan buy. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Christian, beberapa pertanyaan sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Yang pertama ada Wasis Budi Utomo dari Berau, Kalimantan Timur, menanyakan Antam bagaimana peluangnya sampai dengan perdagangan akhir pekan ini. Ya, Antam ini berpotensi kan menguji resisten di 1860 ya, dan nggak berhasil untuk breakout ya. Dan ini ada tekanan jual yang cukup kuat. Berpotensi untuk melemah secara jangka pendek dan juga untuk menutup gap ya di 1775, dan support berikutnya ada di 1750 ya. Jadi ada short term correction di Antam. Masih cukup sulit kembali ke 2000, Pak?
Selama belum lewat 1860 masih cukup sulit ya Pak, ada tekanan di situ, Oke. tekanan jual. Baik, Antam menjawab pertanyaan dari Bapak Hadi Usmo tadi dari Berau, Kalimantan Timur, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan. Nanti kita akan coba ulas dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Christian, kita lanjutkan kembali. Pertanyaan selanjutnya kali ini tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham SMMT, Pak, Golden Eagle Energy Tbk. Dengan pelemahan yang terjadi dalam sepekan terakhir, apakah ini masih koreksi wajar dan bagaimana peluang penguatan lanjutan untuk SMMT di tengah penguatan signifikan yang sudah terjadi dalam beberapa waktu terakhir? Ya, jadi ini demand-nya masih cukup kuat ya. Jadi masih ada potensi penguatan ke 1310 dengan support di 1200 ya. Cuman yang perlu diperhatikan ini harga cukup tanggung ya. Jadi artinya memang di tengah-tengah support dan resisten. Jadi jika ingin entry atau mempertimbangkan untuk masuk, sebaiknya tunggu di dekat support ya. Karena harga sekarang cukup di tengah gitu. Baik, itu, Pak. Selanjutnya ada Bapak Doni dari Lampung menanyakan saham PNLF, Pak, Panin Financial Tbk. Entry untuk jangka pendek dan menengah. Oke, kalau entry sendiri kita bisa lihat ini menguji support di 266 ya. Cuman dilihat tuh selling pressure-nya masih cukup kuat ya. Jadi ada potensi pelemahan ke 254 ya secara jangka menengah. Jadi itu support yang cukup kuat ya selama ini di tanggal bulan Mei itu bisa rebound. Jadi bisa lihat di support di 254. Baik, selanjutnya ada Bapak Diki dari Bekasi menanyakan MTEK, Pak, nyangkut di level 610. Penutupan hari ini 580 melemah cukup dalam di 3,33%. Averaging down atau di hold saja? Dan level super berapa yang mungkin harus diwaspadai untuk MTEK? Ya, kalau MTEK sendiri, kalau mau averaging down, lebih baik kita lihat dulu di level 560 ya, karena masih ada ruang penurunan 20 tick. Namun ini merupakan support yang cukup kuat sih sebenarnya ya. Nah, dan ketika kita melihat support kuat, itu merupakan titik kritikal ya. Jadi sebenarnya itu merupakan salah satu entry point dan merupakan titik yang penting juga untuk diperhatikan, nggak boleh turun di bawah 560 seperti itu. Baik, selanjutnya ada Bapak Robert dari Surabaya, kali ini menanyakan saham dari retail untuk ERA, Pak. Analisisnya dalam jangka pendek dan menengah. Penutupan hari ini di 418 melemah di 1,42%. Iya, jangka menengahnya sudah bergerak mulai downtrend ya, mulai downtrend. Jadi ini potensi kita asumsi kita proyeksikan ke support di 410 ya, seperti itu. Nah, itu yang nanti akan diuji lagi ya untuk ERA. Oke, selanjutnya ada Bapak Lutfi dari Tangerang. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami menanyakan BRPT, Pak. Sudah masuk di 1150, nyangkut sepertinya. Hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Antisipasi paling tidak untuk meminimalkan kerugian yang terjadi di 1150 dengan koreksi dalam hari ini? Iya, kalau kita lihat sebenarnya support pentingnya itu ada di 1000-an ya, 1000-1050 itu. Kalau kita lihat dari trennya sebenarnya masih uptrend ya, karena ini naiknya cukup signifikan ya. Jadi penurunan yang terjadi itu masih di area Fibonacci 618 ya, yang sebenarnya kalau kita bisa bilang tuh di medium long termnya itu masih koreksi sehat ya. Jadi itu kita masih bisa lihat selama masih bertahan di 1000-an itu masih cukup oke sih. Oke. Seperti itu, Pak. Baik, tidak menyebutkan nama dan lokasi, kali ini menanyakan saham BABP, Pak. BABP. Iya. Oke. Baru ingin entry, Pak, dengan pelemahan yang cukup dalam hari ini. BABP ini kita perhatikan dulu untuk terjadinya reversal ya, karena ini masih downtrend yang cukup kuat ya, dan kita kemarin juga break di 75 ya. Jadi ini kita masih melihat adanya potensi pelemahan ke support berikutnya gitu di 62, 63 ya. Jadi itu kita masih lihat untuk ruang untuk koreksi untuk BABP. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Lestari dari Jakarta menanyakan saham Aman Mineral, mau entry di harga berapa, support dan resistennya untuk Aman. Dari sisi valuasi ini sudah mahal tidak, Pak, untuk Aman? Untuk Aman sendiri kita lihat di PBV dan di PER-nya ya. Di PBV-nya itu kan sekarang udah di 8 ya, udah lumayan, dan PER-nya masih di 130 ya, seperti itu. Lalu untuk segi entry-nya sebenarnya menarik ketika kita dapat di 6.200-an ya. 6.200-an dengan support di 5.900. Sebenarnya masih bisa menguatkan 6.800 ya kalau ingin di hold jangka menengahnya. Karena masih cukup uptrend sih untuk AMN ini. Seperti itu, Pak. Tunggu koreksi sehat terlebih dahulu atau tidak masalah masuk di harga saat ini karena sepanjang pekan ini di 17 Oktober sempat menyentuh di 5.975, Pak Christian.
Masih masih tunggu koreksi dulu sih sebentar, karena ini udah naik 3 hari ya. Oke. Biasanya naik 3 hari, 4 hari, ya turunlah sehari 2 hari itu bisa lah. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, kali ini menanyakan saham teknologi, ada Goto. Dengan downtrend saat ini bisa entry point di level berapa untuk Goto? Goto untuk sekarang udah cukup menarik sih, karena kemarin juga membentuk doji Dragonfly ya di tanggal 16 Oktober. Ini masih ada potensi rebound ke 73 sampai 75 ya. Jadi supportnya ada di 55 dan kemudian ada di 61 ya, seperti itu. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi juga, Pak Christian menanyakan saham Astra Internasional, peluang balik lagi ke level 6 ribuan, Pak? Ya, kalau Astra ini kita lihat secara teknikal udah bergerak downtrend ya. Jadi kita masih lihat adanya potensi koreksi ya. Jadi masih harus menguji level resisten dulu di 6.100, baru di 6.225 ya, seperti itu Pak. Oke, sempat Jadi masih tertekan ada di resisten. 5.200 di Januari. Posisi saat ini masih di 57. Sudah merubah dari sisi pola tidak, Pak, untuk pergerakan ASI? Atau masih dalam koreksi yang wajar meskipun sudah meninggalkan level 6 ribuan? Singkat saja, Pak Christian. Jadi sebenarnya sudah bergerak downtrend ya Pak. Jadi ini nanti koreksinya pun terjadi technical rebound ya Pak. Jadi untuk penaikan yang sementara waktu seperti itu. Jadi ini kita lihat untuk masih wait and see untuk reversal. Oke, ada Astra Internasional, tidak menyebutkan nama dan lokasi, tampaknya sekaligus mengakhir kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di WhatsApp interaktif kami. Dan terima kasih Pak Christian sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih Pak. Sehat selalu. Baik, ada Bapak Christian Yuwono, Teknikal Analis Pandin Sekuritas. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.